Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengakhiri tema khotbah saya A Blessing of Tears bagian yang ketiga. Jadi ini bagian yang paling akhir karena di minggu-minggu yang sebelumnya saya sudah menyampaikan dalam ibadah online bahwa ada 2 poin yang saya sudah sampaikan. Jadi jemaat Tuhan yang mungkin belum mengikuti langsung kita ketemu dalam ibadah online hari ini, jemaat dapat melihat di channel YouTube GBI HMJ. Di situ saudara dapat searching bagian yang pertama dan bagian yang kedua dari A Blessing of Tears. Kita mulai dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di bawah judul perikop kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Jadi keseluruhan ayat ini pemimpin biduan melalui lagu atau melalui mazmur ini menggambarkan kehidupan orang percaya. Bagaimana dalam kesusahan kita tetap bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman yang mengingatkan orang yang berserah kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang paling terakhir. Saudara yang gak pegang Alkitab jangan khawatir karena di layar monitor saudara baik dari handphone, laptop atau smart TV saudara, tim dari GBHMJ akan memunculkannya. Jadi jemaat Tuhan juga bisa ikut sama-sama saya membaca firman Tuhan. Bersama ayat yang pertama dikatakan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi kisah keseluruhan ini juga menggambarkan peristiwa saat Daud sedang ada di satu daerah namanya Gat. Nanti lebih spesifik kisahnya akan saya bahas dalam poin yang saya sudah persiapkan. Berikutnya, kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi aku dan menghimpit aku. Seterus-teruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, kalimat ini baca, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang kelima. Sepanjang hari mereka mengacau perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip. Mengamat-ngamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, amin, Engkaulah yang menghitung-hitung. Kalimat ini baca, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, yakni bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya percaya betul saudara bahwa air mata yang kita miliki dalam hidup kita adalah karunia. Sama-sama bilang sama saya, air mata saya adalah karunia. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama jelas ditulis manusia diciptakan sempurna, serupa, segambar seperti Allah. Artinya tidak ada satupun dalam tubuh manusia yang tercipta dengan sia-sia. Semuanya sesuai dengan gambaran pencipta kita yaitu Allah. Termasuk air mata. Bahkan secara lebih khusus lagi air mata memiliki cara dan makna yang luas. Sebagai bagian dari ekspresi emosional manusia. Saya ambil contoh ya, saya mau tanya kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Kalau saya lagi konseling sama jemaat. Lalu jemaat ini meneteskan air mata. Saya tanya, Bu, apa yang bisa Ibu sharingan kepada saya? Dia cerita tentang suaminya yang baru saja dipanggil Tuhan. Waktu dia menangis, emosional apa yang sedang dia gambarkan? Yang pertama, itu air mata remuk jiwa. Yang kedua, itu air mata putus asa. Yang ketiga, itu air mata sakit hati. Atau yang keempat, itu air mata kebahagiaan. Iya. Karena air mata seseorang itu nggak selalu bisa ditafsirkan dengan satu keadaan yang sama. Ketika seorang kehilangan lalu dia menangis, banyak maknanya. Itulah salah satu karunia yang luar biasa. Yang seringkali nggak bisa dipahami oleh manusia lain. Tapi dia Allah yang memahami. Makanya
Kalau saudara lihat pada ayat yang ke-9, perhatikan baik, kalau ayat 9 yang buka pakai Alkitab ya. Tapi kalau saudara pakai Alkitab digital dimulai dari nomor 8 atau ayat 8. Mazmur 56 ayat 8 atau ayat 9 di dalam Alkitab. Perhatikan, ditegaskan dengan jelas, dikatakan sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya percaya Tuhan itu sangat peduli. Dia turut merasakan apa yang kita alami. Karena di ayat ini, terjemahan bahasa Inggris di kalimat terakhir, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Diterjemahkan dengan tulisan gini, you know how troubled I am. Engkau tahu Tuhan, betapa aku mengalami masalah. Jadi kalau ada jemaat Tuhan yang seringkali berspekulasi, ya Tuhan mana ngerti sih pendeta apa yang saya alami? Salah besar. Dia Allah yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Makanya Yesus katakan satu istilah gambaran tentang Allah. Dia Bapa yang baik. Kurang apa lagi sampai Yesus menggambarkan Allah adalah Bapa. Yang bisa ngerti kita seringkali ya orang tua kita sendiri. Pengenalan yang paling dalam. Makanya ada istilah begini. Bahagia anak, bahagia orang tua. Susah anak juga susah orang tua. Saudara punya orang tua. Satu kali saudara dipercaya pergi ke luar negeri, dikasih pekerjaan di sana, setelah berapa bulan akhirnya ada komunikasi. Lalu orang tua tanya gini, nak gimana kamu pekerjaan? Udah berapa lama nih papa tunggu-tunggu kabar, akhirnya hari ini bisa telepon, cerita dong. Terus kita bilang, Pak minta maaf ya di daerahku memang lagi agak sulit jaringan, tapi puji Tuhan pekerjaanku lancar, aku dipercaya naik jabatan, sekarang gajiku seperti ini, aku dikasih fasilitas, rumah, mobil, dan ya puji Tuhan Pak pokoknya aku dapat tanggungan lebih. Saya mau tanya, reaksi orang tua gimana? Duka cita atau sukacita? Sukacita. Yang ngerasain siapa? Orang tua atau anak? Anak yang merasakan, tapi bahagianya anak adalah bahagia orang tua. Waktu kita bilang, Pak aku disayang atasan, aku dipromosiin, gajiku naik. Orang tua bilang apa? Aduh puji Tuhan. Ada gak waktu anaknya cerita tentang kesuksesan, lalu orang tua reaksinya gini, sombong lu, baru gitu aja sok pamer-pamer. Gak ada. Bahagia anak, bahagia orang tua. Begitu juga dengan kesedihan anak, kesedihan orang tua. Kita tanya anak kita yang baru menikah. Udah nikah, berapa minggu kita tanya, sayang gimana kamu sama suamimu yang baru? Ih papa, aku bahagia. Kita bilang apa? Puji Tuhan. Tapi kalau anak kita mulai menangis, dia bahkan gak perlu cerita deh. Kita cuma tanya, sayang gimana pernikahan kamu? Anak belum cerita. Orang tua udah mulai gundah gulana di hati. Makin kita cerita, makin hancur hati. Kenapa sayang? Kenapa? Aku gak nyangka Pak. Mas Yoyo, kenapa si Yoyo itu? Dia ternyata kasar. Dia sekarang setelah menikah dia suka pukul aku kalau marah. Waduh, berapa kali dia pukul kamu? Sehari 3 kali Pak. Coba, reaksi orang tua waktu dengar anaknya begitu gimana? Marah atau justru bersuka cita? Gak mungkin bersuka cita ya. Rata-rata orang tua akan bilang apa? Mana itu si Yoyo? Biar papa ngomong sama dia. Enak aja dia sudah mengambil anak saya sekarang menyakiti. Nggak pernah ada orang tua waktu anaknya tersakiti lalu orang tuanya bilang, itu artinya si Yoyo jantan sayang. Kamu harusnya lebih kuat dong. Mama kamu dulu juga sehari 3 kali papa pukul. Kamu juga harus bisa ya kuat-kuat di sana. Nggak ada. Karena bahagia anak, bahagia orang tua, demikian juga kesakitan, kesusahan, penderitaan anak adalah penderitaan orang tua. Dan Yesus gambarkan Allah kita, dia Bapa yang baik. Alkitab katakan dengan jelas, jika Bapamu yang jahat saja tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Jadi saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Kalau engkau masih punya pikiran bahwa Tuhan gak ngerti apa yang saya alami, Tuhan mana ngerasain apa yang saya rasakan, salah besar. Alkitab katakan dia tahu semua apa yang terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Makanya air mata kita tuh bukan air mata kesia-siaan saudara. Dalam 2 bagian pertama saya sudah jelaskan. Yang pertama, apa berkat di balik air mata kita? Yang pertama, berkat dalam air mata mendatangkan kekuatan.
Yang kedua, berkat yang kita terima dari air mata kita ada mujizat di dalamnya. Dan yang ketiga, ini poin yang saya mau bahas dan saya mau setiap jemaat Tuhan dapat meremakan. Dan kita coba impartasikan dalam hidup kita. Kita percaya tetes air mata kita nggak lagi sia-sia, tapi mendatangkan hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Makanya kalau jemaat Tuhan perhatikan dalam ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-8 dalam Alkitab digital dikatakan begini, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Sama-sama bilang sama saya, kirbat. Nah, ada banyak orang Kristen sering kali menyebut kata kirbat tapi sebenarnya nggak punya gambaran yang pasti tentang kata kirbat. Nah, saya ingin kita masuk dalam pembelajaran singkat. Istilah kirbat itu berasal dari serapan bahasa Arab. Di dalam Alkitab dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani. Nah, jadi kirbat itu disebut dengan kata yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, kata kirbat itu ditulis dalam beberapa kata. Ada kemet, ada not, ada of. Dan Yunani hanya satu kata, askos. Jadi kalau perjanjian baru sebut kirbat itu cuma askos. Nanti misalkan askos palanos atau askos kainos, tergantung dengan nanti fungsi dari kirbat itu sendiri. Jadi gambaran sederhana, kirbat itu sebuah wadah. Sama-sama bilang sama saya, wadah yang menampung benda liquid atau benda cair. Itu bisa diisi minyak, bisa diisi air, bisa diisi susu, bisa jadi anggur. Dan fungsi kirbat ada dua, untuk menampung dan untuk memfermentasi. Jadi kalau saudara masih bingung gambaran kirbat zaman dulu ini. Saudara ingat nggak, zaman dulu, saya ingat waktu saya masih kecil, kalau kita mau taruh air panas supaya bisa kompres gitu, itu ditaruh di sebuah wadah bentuknya karet. Biasanya warnanya merah. Kira-kira gambaran kirbat seperti itu. Seperti kompres air itu, kira-kira kirbat itu seperti itu. Hanya saja pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru itu bahan dasarnya biasanya kulit. Makanya kalau saudara lihat dalam Alkitab, ada beberapa istilah tentang kirbat. Ada kirbat air disebut dengan kemet mayim. Ada kirbat susu disebut dengan not kehalaf. Ada juga kirbat untuk wine, untuk anggur beralkohol disebut juga dengan of kadash atau not. Tapi ada satu istilah yang menarik. Ada satu istilah tentang kirbat yang ditulis juga dalam Alkitab, yaitu kirbat air mata atau buli-buli air mata. Bentuknya berbeda dengan kirbat yang saya sebut sebelumnya. Kalau kirbat yang sebelumnya untuk menampung susu, minyak, air itu rata-rata bahannya adalah kulit binatang. Tetapi untuk kirbat air mata itu terbuatnya biasanya dari, kalau nggak tembaga kuningan, kalau nggak dari batu yang dicocok gitu, maksudnya dipahat. Dia juga dibentuk dari tanah liat atau dari kaca, dari pasir yang dipanaskan sedemikian rupa. Baru nanti dibentuk seperti vas, kira-kira seperti itu. Kalau satu kali jemaat Tuhan punya kesempatan datang ke tanah perjanjian, oleh-oleh pernak-pernik kirbat itu ada di daerah Jalan Via Dolorosa. Karena sekarang Jalan Via Dolorosa, tempat Yesus disalibkan di atas Golgota, sekarang jadi pasar. Nah, di daerah itu saudara bisa temukan kirbat. Kirbat itu bentuknya dari kecil seperti ini. Fungsinya apa pendeta? Jadi seperti vas bunga, dia untuk menampung air mata. Pada zaman dulu, maybe until today, beberapa budaya masih mempertahankan bahwa kedukaan itu dilihat dari seberapa banyak buli-buli air mata dikumpulkan. Jadi pada zaman itu kalau kita kehilangan seseorang, untuk menggambarkan kehilangan kita, kita tampung tuh air mata kita tuh dalam buli-buli itu. Nanti biasanya ditaruh di tempat pemakaman. Semakin banyak botol, itu bahkan semakin penting lah orang tersebut ketika dia dipanggil Tuhan. Makanya dulu kalau ada kematian, ada orang-orang pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru itu menyewa orang untuk juga berduka. Jadi nangis sama-sama, mengiring sampai pemakaman, baru nanti ditampung air matanya. Nah, itu yang disebut dengan kirbat air mata. Pak, Bu, kirbat air mata itu menampung setiap penderitaan pada zaman itu gambarannya. Menampung setiap kesusahan, kedukaan, kehilangan. Dan Alkitab gambarkan dalam Mazmur ini, Tuhan tampung loh penderitaan kita. Seringkali memang orang gak ngerti apa yang kita alami. Kita cuma menangis mungkin di kamar, merasa sendiri. Tapi sebenarnya kalau engkau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, Tuhan tampung loh. Ketika engkau disakiti, dihianati, diperlakukan tidak adil. Ketika engkau merasa selalu gagal dengan apa yang engkau hadapi. Ketika engkau mengalami hal-hal buruk, lalu engkau meneteskan air mata. Alkitab bilang, Tuhan tampung. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris dikatakan, you know how trouble I am. Kenapa? Karena Tuhan tampung keadaan kita.
Jadi apa berkat di balik air mata? Yang ketiga saya catat, berkat di balik air mata, kita masih tetap bisa berjuang untuk melihat kemenangan. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang. Sama-sama bilang sama saya kemenangan. Dalam Mazmur 56, ayat yang tadi kita baca, saya mau jelaskan histori dari kisah ini. Jadi gini, Daud satu kali ditangkap di daerah Gat, G-A-T, oleh orang-orang Filistin. Sebelumnya Daud sudah pelarian. Alkitab katakan dia hanya bisa membawa 2/3 orang yang ikut sama dia. Jadi pada masa itu Daud sudah menjadi seorang prajurit, seorang kesatria. Sampai akhirnya perempuan-perempuan memuji Daud dan seakan-akan merendahkan Saul. Mereka bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sejak itulah Saul mendengki dan gak berapa lama Saul katakan tangkap Daud, hidup atau mati. Dan ketika Daud lari, Saul memberikan sebuah ultimatum, barang siapa kedapatan menolong, membantu, menyembunyikan Daud, dia dan keluarganya akan mati. Jadi Daud gak punya tempat. Kemanapun dia pergi orang ketakutan. Siapapun yang bertemu dengan Daud, mereka akan menjadi traitor, pengkhianat dan akan mengadukan. Karena akan dikasih upeti sama Saul kalau mereka bisa kasih tahu di mana Daud berada. Sampai satu ketika di daerah namanya Gat. Daud masuk bersama dengan 2/3, mungkin sekitar 15 orang, 10 orang yang ikut sama dia. Untuk cari makannya susahnya minta ampun. Sampai dia datang ke imam, imam bilang nanti kami semua mati. Tidak ada pada kami makanan selain daripada roti kudus. Maka roti tahir. Maka Daud juga berkata, kami pun tahir, kami tidak berzina, kami menjaga diri bersih. Dikasih berapa banyak? 5 roti. Saking susahnya Tuhan izinkan Daud mengalami penderitaan. Tiba-tiba di satu daerah namanya Gad, dia kepergok oleh orang-orang yang mengenali dia. Dan tentara Filistin sedang berjaga di daerah situ. Supaya Daud nggak ditangkap. Supaya Daud nggak dihukum mati oleh Raja siapa nama rajanya itu? Ashis. Alkitab katakan, Daud harus pura-pura gila. Jadi dia lelehkan ludah-ludahnya itu di janggutnya ini. Dia ludah-ludahi gitu. Lalu dia berjalan sempoyongan berteriak seperti orang gila. Dan dalam kitab dikatakan dia didorong, dipermainkan seperti binatang. Cuma demi apa? Dia mempertahankan hidup. Saya bisa bayangkan nggak satu momen yang paling menyedihkan bagi Daud? Kalau Daud bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan apa salahnya saya di hadapanmu hingga engkau mengizinkan hal yang paling menyakitkan dan paling hina dalam kehidupanku. Dan seringkali kan itu yang juga kita tanya sama Tuhan. Tuhan apa salah saya sampai Tuhan izinkan saya tersakiti seperti ini? Seberapa banyak kita mengalami masa-masa yang seringkali kita pikir nggak ada pertolongan daripada Tuhan. Masa-masa di mana kita pikir kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya disitulah engkau harus pakai bagian berkat dalam kehidupan saudara melalui air mata untuk mendatangkan perjuangan untuk mendapat sebuah kemenangan. Ada masa di mana Tuhan seakan-akan gak peduli sama kita. Ada masa di mana seakan-akan Tuhan kayaknya gak bisa berbuat apa-apa. Bukan. Tuhan sedang mendidik kita untuk lebih dewasa. Saya ingat satu kejadian waktu saya lihat anak saya. Jadi anak saya kan main puzzle. Jadi anak saya ini kan udah umur 4-5 tahun, dia udah mulai ngerti puzzle. Biasa kan anak-anak kan dipuji sedikit makin lama makin besar kepala. Jadi mulai congkak ya, mulai sombong. Sampai di satu titik itu dia udah gak bisa lagi susun. Kan puzzle kan makin lama makin rumit juga kan. Tapi saya biarin aja, saya biarin. Saya bilang gini, gimana Michael? Bisa gak? Bisa, aku bisa. Sampai udah berapa menit udah jenuh kan dia ini gimana nih? Aku udah gak suka mainnya. Saya bilang ayo dong terus, sedikit lagi. Lama-lama karena dia bingung, dia mungkin tertekan, nangis. Tapi waktu nangis, apakah saya ledekin? Enggak, saya kembali datang. Saya bilang, kenapa? Ini aku gak bisa bikinnya. Mama tolong. Waktu dia bilang tolong, saya bertindak. Dan seringkali Tuhan izinkan hal itu bukan karena Tuhan lalai ya saudara. Tuhan ingin menyadarkan memang kita bukan siapa-siapa. Makanya Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Siapa yang harus kita andalkan? Tuhan. Hidup ini penuh perjuangan saudara. Hidup ini ada masa-masa di mana kita akan menjalani hal-hal yang menyakitkan. Tapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang misionaris namanya Wang Mingtao. Saudara bisa cari cerita ini, bahkan bukunya ada banyak sekali di toko buku rohani. Jadi Wang Mingtao ini seorang hamba Tuhan yang harus mendekam di penjara satu negara yang masih percaya dengan sistem komunis. Jadi dia ketangkap, dia sedang membagi-bagikan robekan Alkitab. Jadi zaman itu dia harus robek Alkitab kecil-kecil. Dan akhirnya ada yang berkhianat, dia ditangkap. Karena dia yang distributornya lah bahasa saya. Kalau saudara lihat video seperti video apa ya.
reka ulangnya, aduh memang bukan kayak manusia saudara, diperlakukan, aduh jahat sekali. Dia harus mendekam di satu tempat, jadi ada penjaranya itu di tanah ya. Jadi kalau dia masuk itu dia cuma duduk. Maaf, tidak ada saluran, dia buang air, kecil atau besar harus di situ. Dan dia dalam keadaan jongkok, saudara bisa paham ya, di atasnya nih jeruji. Jadi kalau tentara lagi iseng, dia mau buang air kecil, dia buang di situ betul. Makanan selalu dilempar. Kalau panas minta ampun panasnya, kalau malam dinginnya juga minta ampun. Yang paling menyiksa kalau hujan. Karena air akan masuk dan tidak akan keluar. Jadi dia harus memegang jeruji lalu mengeluarkan mulutnya seperti ini untuk bernafas. Karena penjaranya itu direndam oleh air. Dan dia alami itu bukan cuma belasan tahun, puluhan tahun. Tapi apakah imannya goyah? Tidak. Justru kesaksiannya mengatakan dia semakin bersinar dan semakin berbuah. Dia menangis nggak? Minta ampun. Seringkali ada intimidasi iblis yang berkata, kenapa kamu iring Yesus? Kenapa engkau tetap melayani Tuhan? Penjaga selalu datang berkata, murtadlah, maksudnya tolak Yesus. Katakan kalau dia bukan Tuhan. Kesempatan untuk dia hidup dan dia keluar, ada begitu banyak. Tapi dia mempertahankan Yesus, sekalipun harus menderita dan meneteskan air mata. Sampai akhirnya ada perubahan, dia terima pembebasan. Lalu dia dikunjungi oleh almarhum pendeta besar namanya Billy Graham dari Amerika. Dan ketika ada percakapan, Billy Graham tanya, ada nggak pesan dari pendeta Wang untuk disampaikan kepada banyak orang? Dan Wang Mingtao, pendeta ini berpesan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10, buka. Saudara, engkau yang sedang berjuang dalam rumah tangga. Engkau yang sedang berjuang dalam keadaan sakit. Engkau yang sedang memperjuangkan suamimu untuk percaya Tuhan. Engkau yang sedang berjuang dalam pekerjaan. Engkau yang sedang menyelesaikan skripsi. Engkau yang sedang berjuang dalam hal apapun. Wahyu pasal 2 ayat yang 10. Saya ingin setiap jemaat Tuhan baca dan perhatikan. Dikatakan apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama berapa? 10 hari. Tapi ini kalimat yang terakhir yang diingatkan oleh Wang Mingtao. Hendaklah engkau setia sampai apa? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Maksudnya apa pendeta ada kalimat ini? Selalu ada reward setiap kita berjuang dan menyelesaikan pertandingan dalam hidup kita. Ada kalanya kita menjalani pertandingan dengan air mata kok. Maaf ya saudara, berapa banyak dari saudara yang menyaksikan video online ini, ibadah online ini, dalam keadaan engkau memperjuangkan rumah tangga. Kita pengen suami kita satu hati iman kepada Yesus. Setengah mati rasanya bu. Seringkali sebagai manusia kita udah putus asa. Sebagai manusia kita pikir kayaknya gak mungkin. Tapi saya mau katakan, tetes air matamu mendatangkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang sedang berjuang dalam bisnis usaha. Saya nggak ngerti berapa kali engkau gagal. Saya nggak tahu mungkin engkau ditipu, dibodoh-bodohi orang. Tapi saya mau bilang, jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia. Saudara yang sedang bawa mertua kepada Tuhan Yesus. Saudara yang sedang mengajarkan anak untuk memiliki pasangan yang seiman di dalam Tuhan. Saudara yang sedang berjuang dalam bentuk apapun. Terkadang kita harus menjalani dengan air mata. Tapi percayalah, kalau engkau tetap melangkah, Yesus loh yang pegang kita, tuntun sampai dengan kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita punya kisah masing-masing saudara. Tapi kisah kita bukan aib. Kisah kita adalah kesaksian yang luar biasa. Di mana kita menceritakan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Paulus. Kisah para Rasul 20, 18 sampai dengan 21. Lihat ayat ini. Saudara yang terus meneteskan air mata. Saya mau air mata kita adalah air mata perjuangan. Untuk melihat kemenangan. Kisah para Rasul pasal 20, 18 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi ini ucapan seorang Paulus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Paulus bilang dalam pelayanan itu aku banyak, apa katanya? Mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami apa? Pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajar kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat yang terakhir yang bisa baca bersama saya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan Paulus tidak hanya diisi oleh kuasa, mujizat dan pertobatan, tetapi juga diisi dengan cucuran air mata. Namun yang menarik, Paulus tidak menangis karena putus asa. Dia tidak menangis karena kesakitan, kesesakan atau kesakitan. Namun justru Paulus meneteskan air mata perjuangan. Apakah happy ending?
Buat Paulus tidak, saudara. Fakta yang terjadi adalah dia mati dengan penyiksaan terakhir di Kaisar Nero. Dipenggal kepalanya. Orang yang gak percaya Tuhan akan berkata, di mana Tuhan yang mengutus Paulus? Bukankah harusnya Tuhan memberikan perlindungan? Tapi apakah dari Paulus sendiri ada pertanyaan seperti itu? Tidak. Justru dia berkata di balik kelemahan, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Air mata perjuangan. Untuk apa? Menggapai kemenangan. Ada satu kisah yang menjadi inspirasi bagi setiap kita. Jadi ada seorang atlet halang rintang. Jadi kalau atlet halang rintang itu dia lari sambil dia lompat. Yang seperti kotak itu. Saudara bisa paham ya. Jadi habis lari, lompat. Jadi ada seorang atlet namanya Etenes Diro. Dia seorang yang lahir dari Ethiopia. Jadi dia ikut dalam Olimpiade 2016. Secara rating dia menjadi peraih nomor 7 lah. Jadi ranking nomor 7 kira-kira seperti itu. Saudara bisa temukan videonya di YouTube juga masih ada itu. Jadi yang menarik gini, karena dia dari negara yang mungkin dalam tanda petik support dananya nggak sebaik negara lain, mungkin sepatunya nggak sebaik yang lain lah. Jadi waktu dia berlari sebenarnya dia unggul, sebenarnya dia punya potensi lebih untuk dia menang. Tapi berapa kali dia lompat, sepatunya sobek dan sebenarnya orang sudah mulai bilang, sudah jangan lari lagi, sepatunya sudah rusak. Tapi karena dia sudah berjuang, dia tetap selesaikan. Dia terus lari tanpa sepatu, dia terus lompat dengan meneteskan air mata. Dia nggak pernah raih medali emas, dia nggak pernah jadi juara. Tapi di hati banyak orang, dia menjadi inspirasi bahwa hidup ini adalah perjuangan. Seringkali memang kita nggak mampu, tapi selesaikanlah sampai akhir, saudara. Karena di akhir selalu ada reward. Pemenang utama pada waktu dia lomba itu tidak pernah diingat. Tapi dia menjadi diingat. Kenapa? Dia berjuang. Sekalipun dia melompat dan berlari dengan meneteskan air mata. Demikianlah hidup kita. Seringkali kita berjuang dalam keluarga dengan tetes air mata. Seringkali dalam pekerjaan kita menangis. Dalam pelayanan kita nangis. Dalam hidup kita masing-masing, saya nggak tahu beban apa yang sedang engkau pikul. Tapi yang saya percaya, kita nggak pernah sendirian. Yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Orang selalu bilang, tuh lihat tuh, dia cuma meratap. No, kita nggak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Thomas Alva Edison berkata, jenius itu hanya butuh 1%. Tapi kerja keras 99%. Bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan melalui tema yang hamba sudah selesaikan. Ada berkat di balik air mata, bagian pertama, bagian kedua, dan ini bagian yang ketiga. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Kami belajar tentang sesuatu yang membuat kami lebih dewasa dalam menjalani hidup ini. Air mata kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Air mata kami mendatangkan kekuatan. Air mata kami mendatangkan mujizat. Tuhan tergerak melihat tetes air mata kami. Dan yang terakhir, air mata kami adalah air mata perjuangan yang membuat kami melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Siapapun jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, berikan kekuatan, damai sejahtera, pemulihan, bahkan pengharapan yang baru. Yang membuat mereka bangkit berdiri, melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.